seluruh jajaran bendahara Pak Wiwin dan seluruh jajaran Exco Provinsi Jawa Barat Partai Buruh. Kawan-kawan dari pimpinan pusat, sini saya lihat ada Pak Charlie, ya, pendiri. Pak Charlie salah satu pendiri ya. Dan kawan-kawan mengerti, orang Bandung, tinggal lama di Bandung, seorang wartawan senior. Pak Charlie ini wartawan senior. Dan beliau adalah kawan dekat almarhum Profesor Dr. Mukhtar Papahan, SHMA, yang juga adalah tokoh pendiri Partai Buruh. Jadi awal Partai Buruh Pak Charlie tahu benar ya. Ya, terima kasih Pak Charlie, tetap bersama Mas ini. Kawan-kawan mengurus Exco Kabupaten Kota se-Jawa Barat, ada berapa yang hadir? 25. Seharusnya ada berapa? 27. Sekarang udah. Oh, 2 dalam proses ya. Hadir semua ya. Terima kasih. Ketika Bung Parno datang ke rumah saya ngobrol, saya selalu berpesan kepada Bung Parno mewakili kawan-kawan Jawa Barat. No, kita ini orang kecil, orang miskin. Sudah puluhan tahun negeri ini nggak pernah menempatkan kita kaum buruh, petani, nelayan, yang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut working class. Terjadi perang saudara antara kulit hitam, Amerika Utara, Amerika Selatan kulit hitam, Amerika Utara kulit putih. Itu membutuhkan sistem jaminan sosial yang sebenarnya oleh George Washington, presiden pertama Amerika, itu dibikin sistem jaminan sosial. Tapi dalam pertarungan konstitusi Amerika kalah. Dia tidak mengenal sistem jaminan sosial. Kalau dia mau asuransi sosial, dia beli dalam mekanisme pasar. Tapi Obamacare, kamu bisa bayangin ya, 200 tahun perjalanan Amerika itu ketika presidennya Obama baru berhasil dengan jaminan sosial. Itu siapa? AFL-CIO, pendukung utama Obama. Kemenangan Obama, saya ikut kampanyenya. Itu salah satu. Kita tuh salah satu itu ketok dong. Ketok dan udah ketok pintu, ngasih leaflet Obama, minta uang $1. Amerika loh. Itu Amerika negara superpower. Untuk menang Partai Demokrat untuk Obama minoritas, kulit hitam, bukan Katolik. Obama Katolik, bukan Protestan. Kalau Katolik di Amerika jadi presiden pasti dibunuh. John F. Kennedy itu Katolik. Jangan dipikir di Amerika nggak ada gitu. Banyak. Di Jerman pun sama. Di Inggris kalau bukan Kristen Anglikan nggak bisa dibunuh. Ada garis kerasnya. Tapi partai juga adalah partai yang terbuka. Dia tidak mengenal syarat suku, agama dan ras. Jadi kekuatan serikat buruh itu pasti perjuangannya jaminan sosial, upah layak, dan nanti intinya diperkuat dalam partai. Di Indonesia sebenarnya sudah dimulai, di mana sistem jaminan sosial terakhir oleh Bang Mukhtar Papahan itu diperjuangkan. Sayangnya gagal terus. Nah, kita waktu itu bentuk Komite Aksi Jaminan Sosial. Itulah cikal bakal Partai Buruh. Ya, ada KSPSI, ada KPBI, ada KSPI, dan semua federasi ada KSPSI. Betul masih dipimpin oleh Mukhtar Papahan. Kalau nggak ada serikat buruh yang kemudian menjelmaskan partai buruh, memang ada BPJS. Ayo berani bertarung. Semua orang yang saya datangi sakit itu beruntung dengan ada BPJS. Tanya itu Rosan. Mati berdiri Rosan. Rosan itu ketua DPW SPMI ya. Sekjen sekarang ya, sekjen. Tanya, kan ada BPJS mana ini, mana ini, ya kan? Kalau nggak ada BPJS, rasa nggak bisa kan? Kemarin Ganjar dari SPR, saya datang, BPJS. Sadarkah kamu itu kamu yang berjuang? Kamu pikir presiden SPR kasih? Kau pikir negara kasih gratis? Saya mau dipenjara berapa kali? Teman-teman berapa kali diincar terus? Yang aktif di KJS. Tentang BPJS masih lemah dalam administrasi, itu nanti kita perbaiki. Apalagi kalau Allah izinkan partai buruh masuk parlemen, amin. Menang, kita kuatin, bahkan kita gratisin yang miskin. Tapi soal partai sana, saya sebut ya, ini untuk internal PSI, BPJS gratis, enak aja. Masa orang kaya digratisin? Kamu tahu nggak? Kalau nggak ngerti makanya jangan ngomong. 5 penyakit terbesar yang menyedot dana BPJS itu 50%. Jantung koroner, gagal ginjal, cuci darah, kanker, itu
Siapa yang sakit? Mana mungkin muka kamu yang miskin sakit kayak gitu. Penyakit orang kaya. Masa digratisin dan dia nyedot anggaran BPJS 50%. Dan sakit kamu paling kurang paling. Bisul, pas orang Tipes. karena minggu. Asma kan makanya minggu lu kata Parno. Enak aja, pakai saya bantah. Yang benar itu kelompok orang miskin dan kelompok nirpur mendekati miskin, yaitu buruh petani. Buruh itu tidak miskin karena dia punya gaji. Di sedang ilmu ekonomi namanya nirpur. Begitu gajinya hilang di PHK, miskin, semiskin-miskinnya. Total itu miskin. Kalau orang miskin dapat bantuan BLT, dapat kabur tidak. Jadi miskin semiskin itu kita mau lawan. Kalau nggak ada kamu, kau pikir seluruh dunia menyombongnya. Betapa pentingnya perjuangan kelas. Kau pikir seluruh rakyat sekarang terbantu, walaupun ada administrasi masih ngantri. Nanti kita pelan-pelan kita perbaiki dengan sistem IT. Ini kan karena nggak mau aja sistem IT. Sistem IT kan underlap. Apa itu? Nenek-nenek juga punya HP nggak? Nenek-nenek Bisa didaftarin lah. iya lah, bisa daftar cucunya. Daftar, jebret, nanti keluar. Ring. Ibu dapat nomor urut 10 jam segini sampai jam segini. Jangan nunggu dari subuh bahkan sampai jam 2 pagi. Yang tadinya sakitnya asma, ya tipes roda itu dari nenek. Tambah penyakitnya. Saya kesel, tapi entarlah. Tunggu kita menang insya Allah. Amin. Itu kita perbaiki saudara. Kita nggak usah mikirnya kaya-kaya, nggak usah mikirnya hebat-hebat. Kalau kita sakit, negara bayar kita. Pengusaha bayar kita. Kalau kita pensiun, negara dan pengusaha bayar kita. Itu BPJS saya itu. Itu kenapa saya jadi ILO governing body. Itu karena perjuangan BPJS. Dan saya menerima penghargaan 2013 mewakili guru Indonesia yang kemudian waktu sebagai presiden SPP dianugerahi pemimpin guru terbaik sedunia. Dan tahun 2013 PBRS Summit bukan ini sombong ya. Betapa dunia aja menghargai kita. Ini kan karena gue dikecilin aja di sini. Iya. Oh, kalau di Indonesia itu sangat terkenal. CNN, Al Jazeera, Reuters, lu aja belum tahu kan CNN pernah. Radar Bandung. Radar Bandung, Pak itu, Radar Bekasi, Radar Gala Media. Iya. Bercanda ya. Amir mah orang perjuangan. Bercanda ya. Saya pembicara. Bukan saya yang hebat, kamu. Siapa sih Iqbal? Dapat penghargaan sedunia. Karena kamu berjuang BPJS. Itu Eropa yang saya bilang Otto Bismarck 200 tahun. DGB itu Konfederasi Serikat Buruh Jerman. Kita cuma 2 tahun lah ya, 2010, 2011. Kamu itu kawan-kawan kita yang sekarang ada di luar ini, sekarang ada di pabrik, yang ada di pematang sawah. Itu belum partai. Bang saya kasih sama kamu, negeri ini berubah kalau partai belum masuk. Berubah ya. Pendulum akan seimbang. Kekuatan orang kaya punya uang itu kita lawan dengan kekuatan maksa dan jaringan. Pendulum akan kita taruh di tengah. Kita nggak anti orang kaya, kita nggak anti orang yang punya uang, kita nggak anti pemodal, kita tidak anti investasi. Tapi secara bersamaan kita ingin mengatakan kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kau. Taruh pendulum di tengah. Perjuangan BPJS itu adalah salah satu cara bagaimana kita meletakkan. Kau boleh berobat di rumah sakit Mount Elizabeth, kau boleh berobat di Johor, di Los Angeles, di Washington, di Sydney. Namanya aja lo belum pernah. Kau boleh, tapi ketika kamu sakit, rumah sakit pemerintah tidak boleh menolong. Itu namanya pendulum kita taruh di tengah, sekarang taruh ke kanan. Kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kau lihat itu sekarang orang terkaya di Indonesia tetap nggak bergeser 10 orang. Cuma nomor 1 aja yang sekarang bergeser. Waktu Forbes, majalah Forbes mengumumkan 10 orang terkaya di Indonesia. Dan 10 orang terkaya di Indonesia ini masuk
di 500 terkaya di dunia. Sekarang Lokok tuh pengusaha batu bara. Kalau tahu itu siapa batu bara, punya siapa coba? Punya negara. Kekayaan bumi, alam, dan kekayaan lain yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran. Tapi yang kaya ke waktu, apa yang kau dapat? Ya betul, dia bayar pajak. Berapa bayar pajak tetesannya ke rakyat? Itu yang kita mau rubah. Dan hanya bisa kalau kau masuk parlemen. Di DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, kita akan suarakan perlawanan ini. Jangan takut, karena Anda punya hak impunitas. Tidak bisa dipenjara, tidak bisa dipecat, dan tidak bisa dilakukan tindakan hukum apapun sepanjang masih dalam gedung. Tapi kalau udah di luar gedung, ya tangkap. Kalau gedung kita keras suara kita. Kalau perlu walkout adalah pilihan kita. Setiap nggak setuju, walkout. Nggak ada yang larang kok. Rakyat akan melihat. Media memerintahkan di mana-mana. Lama-lama rakyat akan tahu bahwa kau adalah hati dan pikiranmu, kau taruh di hati dan pikiran rakyat. Itu yang selalu saya katakan, leader is legitimate. Itu konsep partai buruh. Setiap pemimpin, dia selalu memilih jalan berliku untuk menderita. Yang kau bermimpi, pemimpin dalam partai buruh, kau jadi DPRD, DPR RI, kau jadi bupati wali kota, saya pecat kau kalau nggak mau memilih jalan menderita. Kalau kau mau kaya jadi pengusaha. Kalau kau mau kaya, jadi orang yang berusaha. Tapi kalau kau ingin memilih jalan menderita, disinilah. Tapi kau nggak usah takut, karena Tuhan tidak buta dan tuli. Dia tahu di mana orang-orang rezeki itu tak pernah tertukar. Jodoh, maut, rezeki nggak akan pernah tertukar. Bung Iqbal, kenapa saya miskin ya? Padahal saya aktivis buruh. Anakmu nanti akan memberi. Amin. Gak dapat anak, cucu. Gak dapat cucu, mungkin cicit. Kenapa kau tanam amal budimu itu, amal jariahmu itu di langit? Mungkin langit Tuhan belum memutuskan bahwa itu amal jariahmu dibalas ke siapa generasi?